Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tabel checklist proposal dari bab 1 sampai 3. Dimulai dari saya sendiri yaitu Khairiyah Nurrahmah, NIM 2019 017151, kelas 6A04. Judul proposal saya yaitu pengaruh leverage, kualitas audit, dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Dimulai dari bab 1, apakah sudah dimasukkan indikator atau fenomena permasalahan? Iya, sudah. Tax avoidance merupakan tindakan mencari berbagai kelemahan dalam undang-undang yang dapat menjadi celah untuk meminimalisir pajak. Salah satu yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan tax avoidance adalah CSR atau Corporate Social Responsibility. Pada saat ini banyak perusahaan yang semakin berkembang, tetapi karena itu pula lah kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi. Tindakan penghindaran pajak yang ilegal adalah tax evasion. Penghindaran pajak adalah menghindari pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak menggunakan celah kelemahan undang-undang perpajakan, seperti melaporkan pendapatan bersih tidak dengan kondisi yang sebenarnya. Menurut Puspita dan Febrianti 2017, problematika yang terjadi mengenai tindakan penghindaran pajak merupakan suatu hal yang sangat mengganggu bagi penerimaan negara. Penghindaran pajak tidak diinginkan, karena bagi Indonesia pajak adalah pendapatan yang penting. Lalu, apakah sudah dimasukkan harapan atau teoritis? Belum. Lalu, apakah sudah dimasukkan hasil penelitian sebelumnya? Ya, sudah. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, variabel profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil signifikan uji F ini juga menunjukkan bahwa model regresi sudah cukup baik dan sesuai untuk diterapkan dalam penelitian. Lalu variabel apa yang kesimpulannya sama, yaitu ada leverage dan kepemilikan keluarga. Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh juga terhadap penghindaran pajak. Untuk variabel apa yang berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut? Ada kualitas audit. Kualitas audit adalah hasil laporan audit keuangan perusahaan yang hasil auditnya dijamin oleh pihak auditor tidak terdapat salah saji material dan kecurangan dalam laporan audit perusahaan. Menurut Rosalia 2017. Apa kelemahan dari penelitian sebelumnya? Belum ada. Apa kebaruan penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu tambahnya variabel kualitas audit. Kualitas audit seperti dikatakan oleh D'Angelo 1981 dalam Alim dan kawan-kawan 2007, yaitu sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Untuk kontribusi penelitian, terdapat pengaruh positif terhadap tax avoidance. Untuk bab 2, apakah sudah dimasukkan literatur review? Ya, sudah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara, namun target penerimaannya selama ini belum dapat tercapai. Hal ini salah satunya diindikasi karena adanya penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2017. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan terpilih dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sebelum data dianalisis, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikollinearitas.
kolinearitas. Analisis data yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif, uji T atau parsial, dan uji F dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian dapat digunakan pemerintah sebagai referensi dalam membuat kebijakan dan pengawasan di bidang perpajakan, sehingga target pajak dapat tercapai. Kata kuncinya yaitu ada di profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, kepemilikan keluarga, dan penghindaran pajak. Lalu, apakah sudah dijelaskan teori yang mendasari dalam penelitian? Ya, yaitu teori keagenan atau agensi teori. Teori agensi mengasumsikan bahwa yang lebih mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya adalah pihak agen, karena agen yang berperan dalam mengoperasikan perusahaan. Pihak prinsipal dan sendiri hanya mengetahui informasi yang diberikan oleh pihak agen. Lalu, apakah sudah dijelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian? Ya, sudah, yaitu ada penghindaran pajak. Penghindaran pajak, menurut Mardiasmono 2013, tax avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana, source of fund, oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Leverage dapat didefinisikan penggunaan aktiva atau dana untuk menutupi biaya tetap atau membayar beban tetap, menurut Trianto 1996. Kualitas audit. Kualitas audit adalah hasil laporan audit keuangan perusahaan yang hasil auditnya dijamin oleh pihak auditor tidak terdapat salah saji material dan kecurangan dalam laporan audit perusahaan menurut Rosalia 2017. Kepemilikan keluarga. Menurut Chen dan lain 2010 berpendapat bahwa struktur kepemilikan dapat mengurangi tindakan perusahaan dari tindakan tax avoidance. Hal ini kecenderungan perusahaan keluarga akan menghindari risiko yang ditimbulkannya akibat audit dari otoritas pajak. Untuk teori yang digunakan pada pengembangan hipotesis, yaitu teori agensi atau agensi teori. Menurut Lukfiarman 2006, agensi teori merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan yang terdapat konflik kepentingan dalam perusahaan. Lalu, adakah dukungan dari hasil penelitian sebelumnya? Ya, ada, yaitu penelitian dilakukan oleh Zul Akbar 2020 berjudul Analisis Profitabilitas Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Tuti dan Susi 2019 berjudul Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan menggunakan strategi bisnis sebagai variabel moderasi. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Nila 2016 yang berjudul Pengaruh konservatisme akuntansi, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadilah 2016 yang berjudul Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ari 2017 yang berjudul Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Fatima 2017 yang berjudul Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif, dan Kualitas Audit terhadap Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Rida dan Nurul 2019 yang berjudul Peran Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nora 2019 yang berjudul Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Masyitoh 2020 yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Komang 2016 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Windy yang berjudul
berjudul Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ulfa 2017 yang berjudul Pengaruh Leverage Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Lalu, apakah sudah dijelaskan definisi populasi? Ya, sudah. Populasinya yaitu industri kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Untuk apakah sudah dijelaskan metode sampling? Ya, sudah, yaitu purposive sampling. Lalu, apakah sudah dijelaskan definisi operasional variabel-variabel yang digunakan? Ya, sudah. Penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Untuk mengukur pajak itu sendiri, pada penelitian ini menggunakan metode pengukuran efektif tax rate atau ETR. ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Yaitu lalu ada leverage. Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Lalu ada kualitas audit. Kualitas auditor dapat diukur dengan mengklasifikasikan atas audit yang dilakukan oleh KAP Big Four dan KAP non-Big Four. Jika perusahaan diaudit oleh KAP Big Four, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touch Tohmatsu, KPMG, dan Ernst Young, maka diberi nilai 1 dan tidak diberi nilai 0. Lalu ada kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga dalam penelitian ini diukur dengan variabel dummy. Variabel dummy yaitu 1 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga 10% atau lebih dan 0 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga kurang dari 10%. Menurut Claessens 2000 dan Sanjaya 2010. Lalu, apakah sudah dijelaskan alat ukur variabel-variabel yang digunakan? Sudah. Penghindaran pajak atau tax avoidance menggunakan ETR, yaitu. Lalu, apakah sudah dijelaskan definisi populasi? Ya, sudah. Populasinya yaitu industri kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Untuk apakah sudah dijelaskan metode sampling? Ya, sudah, yaitu purposive sampling. Lalu, apakah sudah dijelaskan definisi operasional variabel-variabel yang digunakan? Ya, sudah. Penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Untuk mengukur pajak itu sendiri, pada penelitian ini menggunakan metode pengukuran efektif tax rate atau ETR. ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Yaitu lalu ada leverage. Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Lalu ada kualitas audit. Kualitas auditor dapat diukur dengan mengklasifikasikan atas audit yang dilakukan oleh KAP Big Four dan KAP non-Big Four. Jika perusahaan diaudit oleh KAP Big Four, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touch Tohmatsu, KPMG, dan Ernst Young, maka diberi nilai 1 dan tidak diberi nilai 0. Lalu ada kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga dalam penelitian ini diukur dengan variabel dummy. Variabel dummy yaitu 1 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga 10% atau lebih dan 0 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga kurang dari 10%. Menurut Claessens 2000 dan Sanjaya 2010. Lalu, apakah sudah dijelaskan alat ukur variabel-variabel yang digunakan? Sudah. Penghindaran pajak atau tax avoidance menggunakan ETR, yaitu beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Leverage, yaitu rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset. Untuk kualitas Audi, yaitu dummy 0 sama dengan KAP non-the Big Four, 1 KAP the Big Four. Untuk kepemilikan keluarga, variabel dummy yaitu 1 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga 10% atau lebih dan 0 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga kurang dari 10%. Menurut Claessens 2000 dan Sanjaya 2010. Terima kasih. Belum.
Lalu, apakah sudah dijelaskan alat statistika yang digunakan dalam penelitian? Sudah, yaitu statistik deskriptif dan statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tabel checklist proposal skripsi saya. Nama Cindy Pratiwi, NIM 2019 017153, kelas 6A04. Judul proposal saya yaitu pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor penerbangan pada masa sebelum dan saat pandemi COVID-19. Studi kasus pada PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2019 sampai tahun 2021. Bab 1. Apakah sudah dimasukkan indikator atau fenomena permasalahan? Sudah. Fenomena permasalahannya dilansir dari merdeka.com, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penumpang pesawat anjlok hingga 90% pada Mei tahun 2020. Penurunan jumlah penumpang terjadi di semua bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Ngurah Rai Denpasar 94,56%, Bandara Juanda Surabaya 94,48%, Bandara Kuala Namu Medan 87,76%, Bandara Hasanuddin Makassar 86,33%, dan Bandara Soekarno-Hatta Banten 85,60%. Selanjutnya, apakah sudah dimasukkan hasil penelitian sebelumnya? Sudah. Terdapat beberapa jurnal yang saya ambil dari penelitian sebelumnya yang membahas variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y, yaitu penelitian dari yang pertama, Desiana Rahmawati tahun 2021. Analisis rasio likuiditas dan solvabilitas untuk mengukur kinerja perusahaan sektor penerbangan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Yang kedua, Gea Mustika dan Intan Nur Apriliani tahun 2022. Analisis rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan PT Garuda Indonesia pada masa pandemi tahun 2020. Yang ketiga, Cesira Desti Kinasi et al. Tahun 2021. Analisis rasio solvabilitas terhadap kinerja keuangan PT Garuda Indonesia di masa pandemi. Poin A, variabel apa yang kesimpulannya sama? Variabel yang kesimpulannya sama dari penelitian sebelumnya yaitu variabel independen atau X berupa rasio likuiditas dan solvabilitas. Yang poin B, variabel apa yang berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut? Variabel yang berbeda dari penelitian tersebut yaitu menggantikan variabel dependen atau Y semula kinerja perusahaan menjadi kinerja keuangan dan menambahkan rasio profitabilitas pada variabel independen atau X. Poin selanjutnya, apa kebaharuan penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Desiana Rahmawati tahun 2021 yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas dan Solvabilitas untuk mengukur kinerja perusahaan sektor penerbangan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu kebaruan penelitian ini terdapat tambahan rasio profitabilitas sebagai salah satu variabel independen atau X dan menggantikan variabel dependen atau Y semula kinerja perusahaan menjadi kinerja keuangan. Yang selanjutnya, kontribusi penelitian. Kontribusi yang peneliti lakukan untuk perusahaan sektor penerbangan yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan memperbaiki kinerja keuangannya, serta harus memiliki strategi agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan dan kerugian yang drastis. Strategi yang dilakukan PT Garuda Indonesia Tbk untuk menyehatkan kembali keuangannya bisa dengan melakukan proses restrukturisasi atau perbaikan dari sisi keuangan dan operasionalnya, serta pengoptimalan dari berbagai aspek juga harus
dilakukan guna menyelamatkan perusahaan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi sampai saat ini. Selain itu, dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Bab kedua, apakah sudah dimasukkan literatur review? Sudah. Literatur review penelitian ini diambil dari beberapa jurnal penelitian terdahulu, skripsi penelitian terdahulu, buku, artikel internet, dan beberapa data yang bersumber dari website resmi PT Bursa Efek Indonesia, yaitu www.ids.co.id. Berikutnya, apakah sudah dijelaskan teori yang mendasari dalam penelitian? Sudah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sinyal atau signaling theory. Selanjutnya, apakah sudah dijelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian? Sudah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen atau X berupa rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Untuk variabel dependen atau Y, kinerja keuangan. Pengembangan hipotesis sudah. H1 rasio profitabilitas terhadap pengaruh positif dan negatif terhadap kinerja keuangan. Kondisi rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan di tahun 2019 menunjukkan kondisi yang lebih baik atau positif daripada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 sampai tahun 2021, PT Garuda Indonesia Tbk mengalami penurunan profitabilitas yang dapat dilihat dari nilai ROA. Hasil ini sejalan dengan penelitian Indraswari dan Rahmayanti tahun 2022 yang menjelaskan bahwa perusahaan belum mampu dalam memperoleh laba yang didapatnya dari aktiva, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pandemi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Hipotesis 2, rasio likuiditas terdapat pengaruh positif dan negatif terhadap kinerja keuangan. Kondisi rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Tbk secara keseluruhan di tahun 2019 menunjukkan kondisi yang lebih baik atau positif daripada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, kondisi berbalik di tahun 2020 sampai tahun 2021 dengan penurunan yang sangat drastis. Penurunan rasio likuiditas yang dialami PT Garuda Indonesia Tbk berdampak negatif. Ini terjadi karena dampak dari pandemi COVID-19, menurut Rahmawati tahun 2021. Hipotesis 3, rasio solvabilitas terdapat pengaruh positif dan negatif terhadap kinerja keuangan. Kondisi rasio solvabilitas terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan di tahun 2019 menunjukkan kondisi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020 sampai tahun 2021, PT Garuda Indonesia Tbk mengalami penurunan kinerja solvabilitas yang dapat dilihat dari nilai DER yang bernilai negatif dan nilai DR lebih dari 1 kali. Dapat disimpulkan bahwa nilai utang di tahun 2020 sampai tahun 2021 lebih besar dari nilai aset dan ekuitas. Bahkan seluruh pendanaan perusahaan berasal dari utang sekaligus untuk menutup defisit ekuitas. Apabila kondisi ini tidak diperbaiki, dikhawatirkan perusahaan akan mengalami gagal bayar terhadap utang-utangnya di masa yang akan datang, menurut Rahmawati tahun 2021. Poin A, teori yang digunakan pada pengembangan hipotesis. Teori yang digunakan pada pengembangan hipotesis peneliti ini yaitu teori sinyal atau signaling theory. Teori sinyal atau signaling theory merupakan sinyal informasi yang bertujuan meminimalisir ketidakpastian mengenai prospek-prospek perusahaan di masa mendatang dengan tujuan kredibilitas. Teori sinyal mendeskripsikan penting suatu perusahaan memberikan data atau informasi kepada pihak luar atau eksternal dari perusahaan, menurut Indraswari dan Rahmayanti tahun 2022. Poin B, adakah dukungan dari hasil penelitian sebelumnya? Ada. Terdapat beberapa dukungan dari hasil penelitian sebelumnya, antara lain hipotesis 1, penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Indraswari dan Rahmayanti tahun 2022 yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas sebelum dan saat pandemi COVID-19 terdapat pengaruh positif pada tahun 2019 dan terdapat pengaruh negatif pada tahun 2020 sampai tahun 2021 terhadap kinerja keuangan.
Hipotesis 2, penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Rahmawati tahun 2021 yang menyatakan bahwa rasio likuiditas sebelum dan saat pandemi COVID-19 terdapat pengaruh positif pada tahun 2019 dan terdapat pengaruh negatif pada tahun 2020 sampai tahun 2021 terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 3, penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Rahmawati tahun 2021 yang menyatakan bahwa rasio solvabilitas sebelum dan saat pandemi COVID-19 terdapat pengaruh positif pada tahun 2019 dan terdapat pengaruh negatif pada tahun 2020 sampai 2021 terhadap kinerja keuangan. Bab 3. Apakah sudah dijelaskan definisi populasi? Sudah. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam saham sektor K111 atau sub-industri maskapai penerbangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI menurut Rahmawati tahun 2021. Selanjutnya, apakah sudah dijelaskan metode sampling? Sudah. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap mewakili atau representatif gambaran yang benar terhadap populasi menurut Rahmawati tahun 2021. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada metode non-probability sampling, yaitu purposive sampling menurut Rahmawati tahun 2021. Apakah sudah dijelaskan definisi operasional variabel-variabel yang digunakan? Sudah. Berikut definisi operasional variabel-variabel yang digunakan antara lain variabel independen atau X. Dalam penelitian ini, yang pertama, rasio profitabilitas ini menjelaskan suatu perusahaan sampai sejauh mana mampu mencari keuntungan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Rasio ini menggambarkan suatu ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam suatu perusahaan. Menurut Indraswari dan Rahmayanti tahun 2022. Yang kedua, rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan meninjau aktiva relatif terhadap utang lancar atau Rahmawati tahun 2021. Yang ketiga, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utang jangka panjangnya jika total utang perusahaan lebih besar daripada total asetnya. Maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tidak solvable atau mengalami kesulitan keuangan menurut Rahmawati tahun 2021. Berikutnya, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan ialah satu di antara dasar evaluasi yang menimpa keadaan keuangan perusahaan yang bersumber atau menurut Cesira Destinasi di KK tahun 2021. Selanjutnya, apakah sudah dijelaskan alat ukur variabel-variabel yang digunakan? Sudah. Alat ukur variabel independen atau X yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dapat diketahui menggunakan indikator berikut menurut Indraswari dan Rahmayanti tahun 2022. Rumusnya ROA sama dengan laba bersih bagi total aset. Rasio likuiditas dapat diketahui menggunakan indikator berikut menurut Rahmawati tahun 2021. Yang pertama, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Berikutnya, quick ratio sama dengan aset lancar kurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Berikutnya, current ratio atau cash sama dengan kas dan setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Untuk rasio solvabilitas, rumusnya debt to equity ratio atau DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Berikutnya, debt to asset ratio atau DR sama dengan total utang dibagi total aset.
Terakhir, apakah sudah dijelaskan alat statistika yang digunakan dalam penelitian? Sudah. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang poin A, uji normalitas. B, uji heterokedastisitas. C, uji multikolineritas. Yang ketiga, analisis regresi linier berganda. Keempat, uji hipotesis. Di antaranya ada uji T. Baik, salam dan bahagia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya sendiri FX Tio Inti Wibisono, NIM 2016-017-235. Judul pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan leverage terhadap manajemen laba. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Bab 1. Apakah sudah dimasukkan indikator atau fenomena permasalahan? Sudah. Fenomena yang peneliti ambil dari beberapa sumber. Berita menunjukkan adanya praktik manajemen laba. Di Indonesia, fenomena praktik manajemen laba cukup banyak terjadi. Contohnya, pada kasus PT Asuransi Jiwasraya yang terjadi pada tahun 2019. Apakah sudah dimasukkan harapan atau teoritis? Sudah. Salah satu perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu dengan mengatur laba yang dilaporkan sehingga masuk dalam indikasi manajemen laba. Selanjutnya, apakah sudah dimasukkan hasil penelitian sebelumnya? Sudah. Sumomba 2010 dalam penelitiannya berhasil membuktikan bahwa perencanaan pajak yang diukur menggunakan tingkat retensi pajak mampu mendeteksi praktik manajemen laba. Poin A, variabel apa yang kesimpulannya sama, perencanaan pajak. Yang B, variabel apa yang berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Adanya pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba. Yang C, apakah kelemahan dari penelitian sebelumnya membahas satu variabel bebas, yaitu perencanaan pajak. Yang D, apakah kebaharuan penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan leverage terhadap manajemen laba. Yang keempat, kontribusi penelitian. Sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan leverage terhadap manajemen laba. Bab 2. Apakah sudah dimasukkan literatur review? Sudah. Apakah sudah dijelaskan teori yang mendasari dalam penelitian? Sudah. Selanjutnya, apakah sudah dijelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian? Sudah. Perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan leverage terikat manajemen laba. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Poin A, teori yang digunakan pada pengembangan hipotesis. Perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Aditama dan Purwaningsih, laba perusahaan yang tinggi akan menyebabkan pembayaran pajak yang tinggi. Astutik dan Mildawati. Poin B, adakah dukungan dari hasil penelitian sebelumnya? Ada. Hasil penelitian Santana dan Wirakusuma 2016.21578. Koitmah 2014 dan Astutik dan Mildawati 2016 menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Bab 3. Yang pertama, apakah sudah dijelaskan definisi populasi? Sudah. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atau objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang kedua, apakah sudah dijelaskan metode sampling?
Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Yang ketiga, apakah sudah dijelaskan definisi operasional variabel-variabel yang digunakan? Sudah dijelaskan setiap variabel dengan dilengkapi rumusan yang digunakan. Yang keempat, apakah sudah dijelaskan alat ukur variabel-variabel yang digunakan? Sudah. 1. Tax avoidance ETR sama dengan beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Yang kelima, apakah sudah dijelaskan alat statistika yang digunakan dalam penelitian? Sudah. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, pengujian hipotesis. A. Analisis regresi linear berganda. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tabel checklist proposal saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Variabel Moderasi. Studi kasus pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Bab 1. Apakah sudah dimasukkan indikator atau fenomena permasalahan? Sudah. Kasus yang terkait dengan penghindaran pajak pada sektor pertambangan adalah PT Adaro Energi Tbk berdasarkan laporan Global Witness berjudul Testing Times for Adaro yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019. Adaro telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari tahun 2009 sampai 2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coal Trade Service International, membayar 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintahan Indonesia untuk layanan publik hampir 14 juta per tahunnya. Yang selanjutnya, apakah sudah dimasukkan hasil penelitian sebelumnya? Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Khairunisa Alfiani tahun 2012 menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara kualitas audit dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis. Selanjutnya, Mas. Yang selanjutnya, variabel apa yang kesimpulannya sama, yaitu kualitas audit. Yang kedua, variabel apa yang berbeda dengan penelitian tersebut. Penelitian terdahulu adanya variabel corporate governance, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, mengganti variabel profitabilitas dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. Yang selanjutnya ada apa kebaruan penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Kebaruan dalam penelitian ini adanya penambahan variabel X yaitu profitabilitas dan kualitas audit. Kontribusi penelitian menganalisis jurnal penelitian. Bab 2. Apakah sudah dimasukkan literatur review? Literatur review diambil dari beberapa jurnal, dari penelitian sebelumnya, dan beberapa referensi yang lainnya. Yang kedua, apakah sudah dijelaskan teori yang mendasari dalam penelitian? Sudah. Teori yang digunakan yaitu teori agensi,
teori keagenan di mana dijelaskan adanya hubungan agen dengan prinsipal. Selanjutnya, apakah sudah dijelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian? Sudah. Adapun variabel independen yaitu profitabilitas, kualitas audit, dan penghindaran pajak, dan variabel dependennya pertumbuhan penjualan. Yang selanjutnya ada pengembangan hipotesis. H1, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. H2-nya ada pengaruh profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Salah satu penentu beban pajak adalah profitabilitas karena setiap tahun perusahaan dengan keuntungan besar akan membayar pajak, sementara perusahaan akan mengalami kerugian dan kemungkinan akan lebih sedikit membayar pajaknya. Yang ketiga, ada tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau pertumbuhan penjualan. Nilai perusahaan yang tinggi akan terlihat baik di mata pemegang saham karena dapat menggambarkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut Chen dan Yuan tahun 2004, yang dikutip dari Anggoro dan Septiani, beban pajak bisa digunakan sebagai ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan. Namun untuk mengambil keputusan dengan melakukan tax avoidance, perusahaan mengalami berbagai pertimbangan. Yang selanjutnya, teori yang digunakan pada pengembangan hipotesis. Penelitian ini menggunakan dasar teori agensi atau teori keagenan, yang mana teori ini muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pada penelitian Jensen tahun 1976, agensi teori menjelaskan hubungan antara prinsipal yang terdiri dari pemegang saham atau investor dan agen yang merupakan manajemen dari perusahaan tersebut. Bab 3, apakah sudah dijelaskan definisi populasi? Sudah. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar BEI, Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2016 sampai 2020. Dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar BEI, Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020 dengan periode 5 tahun. Yang selanjutnya, apakah sudah dijelaskan metode sampling? Sudah. Menggunakan metode populasi purposive sampling, teknik tersebut merupakan teknik yang digunakan peneliti apabila sebuah penelitian yang dilakukan membutuhkan kriteria-kriteria khusus untuk sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, apakah sudah dijelaskan definisi operasional variabel-variabel yang digunakan? Sudah. Yang pertama ada profitabilitas. Menurut Harahap, profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kualitas audit. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkan dalam laporan keuangannya. Yang ketiga ada penghindaran pajak. Penghindaran pajak erat sekali kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan. Pajak merupakan unsur pengurang laba yang merugikan bagi setiap perusahaan. Namun di sisi lain, pajak merupakan kontribusi besar bagi negara. Yang keempat ada pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada apakah sudah dijelaskan alat ukur variabel-variabel yang digunakan? Sudah. Yang pertama, tax avoidance dengan alat ukur CETR, beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Yang kedua, profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA, laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Yang ketiga ada pertumbuhan penjualan. Penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun lalu dibagi dengan penjualan tahun lalu. Yang terakhir, apakah sudah dijelaskan alat statistika yang digunakan dalam penelitian?
Sudah. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adanya analisis regresi linear berganda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rehanur Setiawan, kelas 6A04, NIM 2019-017142. Saya akan mempresentasikan tabel checklist yang berjudul Pengaruh Arus Kas Bebas, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2020. Yang pertama, bab 1, apakah sudah dimasukkan indikator atau fenomena permasalahan? Sudah. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang mengungkapkan adanya fenomena praktik manajemen laba pada perusahaan faktur yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia, diantaranya PT Ades, Alvindo, PT Indofarma Tbk, PT Perusahaan Gas Negara, PT Bank Lipo, dan PT Kimia Farma menurut Sulistiawan et al. 2019 halaman 53 sampai 64. Apakah sudah dimasukkan hasil penelitian sebelumnya? Sudah. Dalam penelitian pengaruh arus kas bebas dan tingkat hutang terhadap manajemen laba, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh arus kas bebas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan tingkat hutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Secara simultan, pengaruh arus kas bebas dan tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen laba dipengaruhi oleh external monitoring free cash flow. Menurut Kung et al. 2005, arus kas bebas Jensen dan Mackling tahun 1976, Bukit dan Iskandar 2019, Kalak dan Nezhad 2012, Zakaria et al. Tahun 2013, Cardos et al. 2014, Leverage menurut Agustia tahun 2013, Debit Monitoring menurut Gul 2001, Komite Audit menurut Bedrat et al. 2004, Carkelo et al. Tahun 2008, Sarm et al. Tahun 2009, Al-Rasas dan Kamardin tahun 2015, dan spesialisasi industri menurut Francisca dan Afri tahun 2013. Selanjutnya, variabel apa yang kesimpulannya sama? Variabel X, yaitu ukuran komite audit yang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Variabel apa yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Variabel yang berbeda mengacu pada penelitian Kang et al. Tahun 2005 dengan menambahkan variabel profitabilitas. Selanjutnya, apa kebaruan penelitian Anda dibanding dengan penelitian sebelumnya? Kebaruan penelitian ini terletak pada variabel X, yaitu profitabilitas. Kontribusi penelitian. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi investor dalam menilai laporan keuangan perusahaan untuk menentukan pilihan yang tepat untuk berinvestasi. Selanjutnya, bab 2. Yang pertama, apakah sudah dimasukkan literatur review? Sudah. Yang kedua, apakah sudah dijelaskan teori yang mendasari dalam penelitian? Sudah. Teori keagenan menurut Jensen dan Mackling tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajemen atau agen dengan investor. Pandangan agensi teori adalah adanya pemisahan antara pihak prinsipal dan agen yang
menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Yang ketiga, apakah sudah dijelaskan variabel-variabel digunakan dalam penelitian? Sudah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen, yaitu manajemen laba, terus variabel independen, yaitu ada arus kas, komite audit, dan juga profitabilitas. Selanjutnya, ke bawah. Pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis pengaruh arus kas terhadap manajemen laba. Hipotesis 1, arus kas bebas berpengaruh terhadap manajemen laba. Terus yang untuk komite audit, hipotesis 2, komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang ketiga, hipotesis 3, profitabilitas. Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya, teori yang digunakan pada pengembangan hipotesis, yaitu teori select research. Yang selanjutnya, adakah dukungan dari hasil penelitian sebelumnya? Ada. Hal ini didukung oleh hasil penelitian DJ Johnston 2020 yang menyatakan bahwa informasi keuangan harus sering mengungkapkan dan selalu menyelesaikan ketidakpastian. Jika ketidakpastian yang lebih tinggi itu berarti bahwa pasar atau perusahaan dihargai turun, aset dengan harga lebih rendah dapat menghadirkan investasi utilitas yang diharapkan lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah. Yang bab 3, yang pertama itu, apakah sudah dijelaskan definisi populasi? Sudah. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu menurut Indriantoro dan Bambang tahun 2013. Menurut Sugiono tahun 2012 mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang ditetapkan penelitian untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulan terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Sedangkan menurut Darman Fauji tahun 2013, populasi sebagai sumber data dalam jumlah banyak dan luas. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan subsektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2020. Yang kedua, apakah sudah dijelaskan metode sampling? Sudah. Penelitian ini menggunakan teknik probose sampling menurut Sugiono tahun 2016. 95, probose sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2020 yang diperoleh berdasarkan teknik probose sampling yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yang ketiga, apakah sudah dijelaskan definisi operasional variabel-variabel yang digunakan? Sudah. Yang keempat, apakah sudah dijelaskan alat ukur variabel yang digunakan? Alat ukur manajemen laba menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas, yaitu total akrual dikurangi net income, terus dikurangi cash flow from operation. Bawahnya, Mas. Yang variabel independennya itu arus kas, visi teknik probose sampling menurut Sugiono tahun 2016. 95, probose sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2020 yang diperoleh berdasarkan teknik probose sampling yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yang ketiga, apakah sudah dijelaskan definisi operasional
variabel-variabel yang digunakan? Sudah. Yang keempat, apakah sudah dijelaskan alat ukur variabel yang digunakan? Alat ukur manajemen laba menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas, yaitu total akrual dikurangi net income terus dikurangi cash flow from operation. Bawahnya, Mas. Yang variabel independennya itu arus kas, VCV sama dengan CVO kurangi net capital expenditure kurangi net borrowing. Terus yang alat ukur profitabilitas itu ROE menunjukkan kapasitas organisasi untuk menghasilkan keuntungan dari usaha bergantung pada estimasi buku investor. Horne dan Witch tahun 2005 membentuk ROE sebagai berikut. ROE laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kelima itu apakah sudah dijelaskan alat statistika yang digunakan dalam penelitian? Sudah. Yang pertama itu uji statistik deskriptif. Yang kedua itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga uji heterokodatisitas. Yang ketiga itu uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada dua. Yang pertama itu uji T, dan yang terakhir uji koefisien determinasi atau adjust R kuadrat. Cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Bilal Ghafur, NIM 2019-017-134. Saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya, yaitu pengaruh profitabilitas dan struktur kepemilikan saham terhadap kinerja perusahaan studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2014 sampai tahun 2020. Tabel checklist bab 1 sampai bab 3. Apakah sudah dimasukkan indikator atau fenomena permasalahan? Yaitu sudah. Yaitu bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar pula. Terus yang ketiga, apakah sudah dimasukkan hasil penelitian sebelumnya? Yaitu sudah. Yaitu penelitian Hadi dan Juni tahun 2018 menerangkan bahwa penelitian yang dilakukan Hadi dan Juni memberikan gambaran bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif pada kinerja perusahaan. Yang kedua, menurut pendapat Kashmir tahun 2012, profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Yang ketiga, menurut penelitian sebelumnya dapat mempertimbangkan variabel lain yang diduga berpengaruh pada profitabilitas perusahaan dengan lebih tepat, sasaran dan didasarkan oleh landasan teori yang relevan. Selanjutnya, variabel apa yang kesimpulannya sama, yaitu variabel X, profitabilitas. Yang B, variabel apa yang berbeda dengan penelitian tersebut, variabel Y, yaitu kinerja perusahaan. Yang C, apakah kelemahan dari penelitian sebelumnya, kepemilikan saham yang tidak semuanya mendapatkan pengaruh positif, baik untung maupun rugi. Yang D, apa kebahuran penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sekarang lebih difokuskan pada kinerja perusahaan. Penelitian sekarang juga lebih fokuskan pada penelitian ini di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI, dan penelitian sekarang mendapatkan kepemilikan saham dan profitabilitas. Yang keempat, kontribusi penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi perusahaan yang melakukan kinerja perusahaan lebih baik. Bab 2, apakah sudah dimasukkan literatur review? Sudah. Literatur review yang digunakan berasal dari beberapa jurnal. Yang kedua, apakah sudah dijelaskan teori yang mendasari dalam penelitian? Yaitu sudah, yaitu teori keagenaan yang sering menimbulkan asimetri informasi karena manajer sebagai pengendali perusahaan biasanya memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Yang ketiga, apakah sudah dijelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian?
yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, profitabilitas, kepemilikan saham, dan leverage, variabel dependen, kinerja perusahaan. Yang 4, pengembangan hipotesis. Yang H1, hipotesis 1, rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis 2, struktur kepemilikan saham berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis ketiga, leverage berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Teori yang digunakan pada pengembangan hipotesis yaitu pada pengembangan hipotesis teori keadaan. Yang B, adakah dukungan dari hasil penelitian sebelumnya? Yaitu ada, yaitu dari penelitian Kurniasih tahun 2012, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, menurut hasil penelitian Sukhirini tahun 2012, kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Yang bab 3, apakah saya dijelaskan definisi populasi? Yaitu sudah. Populasi penelitian ini adalah pengaruh profitabilitas dan struktur kepemilikan saham terhadap kinerja perusahaan studi pada manufaktur yang terdaftar pada BI tahun 2014 sampai tahun 2020. Apakah sudah dijelaskan metode sampling? Sudah. Metode pengambilan data dengan sampling data yang diteliti bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Apakah sudah dijelaskan definisi variabel yang digunakan? Sudah. Apakah sudah dijelaskan alat ukur variabel yang digunakan? Itu sudah, yaitu yang pertama profitabilitas, laba bersih, ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang kedua, kepemilikan manajerial, jumlah saham yang dimiliki manajemen per jumlah saham yang beredar dikali 100%. Leverage, debt to equity ratio, total utang dibagi per modal. Yang kelima, apakah sudah dijelaskan statistika yang digunakan dalam penelitian? Yaitu sudah. Uji statis deskriptif, yaitu untuk menunjukkan data secara statistik, yaitu yang selanjutnya uji asumsi klasik. Uji normalitas, yaitu digunakan untuk mengetahui distribusi data sampel yang diambil dari populasi. Yang selanjutnya itu uji multikolinearitas, yaitu untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Selanjutnya itu uji heteroskedastisitas, yaitu untuk menguji dalam model regresi terdapat ketidaksamaan dalam varian satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji regresi berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen, profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, dan sales growth terhadap variabel dependen financial distress. Uji hipotesis, uji T, yaitu untuk menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu menurut Sugiono tahun 2018, nomor 223. Selanjutnya itu uji koefisien determinasi, yaitu menunjukkan sejauh mana pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Mungkin itu saja presentasi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Maya Novita Sari, NIM 2019 017145. Saya akan mempresentasikan tabel checklist proposal saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kualitas Audit, dan Size terhadap Penghindaran Pajak, Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Kosmetik yang terdapat di BI 2016 sampai 2019. Kemudian untuk bab 1, apakah sudah dimasukkan indikator atau fenomena permasalahannya? Sudah. Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dinilai menyebabkan pendapatan pajak negara menjadi tidak optimal. Di Indonesia, banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, salah satunya yaitu PT Adore Energi Tbk. Kemudian, apakah sudah dimasukkan hasil penelitian sebelumnya? Sudah. Yang pertama, Wahyu 2017 menerangkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, hasil penelitian Fadilah 2014 mengatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Bawahnya, Mas. Yang ketiga, menurut penelitian sebelumnya,
Ada dua teori yang dapat digunakan sebagai dasar analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pajak efektif, yaitu teori biaya politik dan kebijakan dari teori yang pertama, yaitu teori politik. Kemudian variabel apa yang kesimpulan sama, yaitu pada variabel X, yaitu kualitas audit. Variabel apa yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu variabel X, yaitu size atau ukuran perusahaan. Apa kebaruan penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Kebaharuan penelitian ini terletak pada variabel X, yaitu size atau ukuran perusahaan. Kontribusi penelitian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Apakah sudah dimasukkan literatur review? Sudah, literatur review yang digunakan berasal dari beberapa jurnal. Apakah sudah dijelaskan teori yang mendasari dalam penelitian tersebut? Sudah, teori yang digunakan yaitu teori keagenan. Menurut Jensen dan Meking, dalam Fauza et al. 2019, teori keagenan menerangkan hubungan antara agen dengan prinsipal dalam memberikan layanan dan wewenang terkait penghindaran keputusan. Apakah sudah dijelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian? Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu pertumbuhan penjualan, kualitas audit, dan size atau ukuran perusahaan. Yang kedua, variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Pengembangan hipotesis H1 terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Yang H2 tidak ada pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Yang H3 terdapat pengaruh size terhadap penghindaran pajak. Teori yang digunakan pada pengembangan hipotesis yaitu teori keagenan. Selanjutnya, adakah dukungan dari hasil penelitian sebelumnya? Yang pertama, menurut hasil penelitian Risa Noviana, DKK 2021, pertumbuhan penjualan terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, menurut hasil penelitian Risa Noviana, DKK 2021, kualitas audit tidak terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, menurut hasil penelitian Ayu Handayani 2016, terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian bab 3, apakah sudah dijelaskan definisi populasi? Sudah. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor kosmetik yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2019. Apakah sudah dijelaskan metode sampling? Metode pengambilan data dengan sampling. Data yang diteliti bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Apakah sudah dijelaskan definisi operasional variabel-variabel yang digunakan? Sudah. Yang pertama, penghindaran pajak. Silviana dan Widyasari 2018 menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meringankan beban pajak. Yang kedua, pertumbuhan penjualan menurut Hidayat 2018 mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan volume penjualan dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Yang ketiga, kualitas audit menurut audit Yusuf 2017 merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa standar audit sumber dari laporan keuangan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Apakah sudah dijelaskan definisi operasional variabel-variabel yang digunakan? Sudah. Yang pertama, penghindaran pajak. Silviana dan Widyasari 2018 menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meringankan beban pajak. Yang kedua, pertumbuhan penjualan menurut Hidayat 2018
mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan merupakan volume penjualan dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Yang ketiga, kualitas audit menurut audit Yusuf 2017 merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditnya yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit. Yang keempat, size atau ukuran perusahaan, Hormati 2019, mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil, berdasarkan total aset, log aset, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, apakah sudah dijelaskan alat ukur variabel yang digunakan? Sudah. Yang pertama, penghindaran pajak itu dengan ETR atau sama dengan beban pajak penghasilan per pendapatan sebelum pajak. Yang kedua, pertumbuhan penjualan sales cost, itu penjualan awal dikurangi penjualan akhir per penjualan awal. Kemudian yang size, total aktiva per nilai ekuitas. Selanjutnya, apakah sudah yang statistik deskriptif? Yang kedua, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolorinitas, perdensitas. Selanjutnya, yang ketiga, pengujian hipotesis terdiri dari analisis regresi linear berganda. Yang kedua, uji kelayakan model atau goodness of fit, juga sering disebut uji koefisien F. Yang ketiga, uji signifikan parameter individual atau uji T. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, salam, dan akan dilanjutkan oleh teman saya.